Di Los Angeles hiduplah sebuah keluarga yang hidupnya sederhana dengan kepala keluarganya bernama Mitch Davis. Mitch sendiri bekerja sebagai seorang penulis skrip media TV yang sangat sibuk, sampai anak-anak Mitch yang menghampirinya untuk meminta sedikit waktu dari sang ayah pun ditolak dengan alasan sibuk. Hal tersebut pun membuat anak-anaknya menjadi tak mendapatkan rasa kasih sayang dari seorang ayah, terutama Christian yang saat itu meminta diajarkan bermain baseball untuk mengikuti lomba di sekolah. Pada keesokan harinya sebelum Mitch berangkat bekerja, dia bilang pada istrinya Michelle bahwa dia punya niat untuk memelihara anjing sebagai teman Christian sekaligus untuk menjaga Michelle jika Mitch pulang kerjanya sampai larut malam. Mendengar itu, Michelle tampaknya cukup menerima usulan tersebut, begitupun Rachel yang juga bersemangat mengiyakan untuk memelihara anjing. Setelahnya, Mitch pun bekerja seperti biasa dan menikmati hiruk-pikuk kota yang sangat menyebalkan. Sementara itu di sekolah, Christian yang sedang asik bermain sendirian di taman dihampiri dua orang anak yang suka membulinya. Tapi tiba-tiba muncullah seekor anjing yang entah datang dari mana asalnya. Dia menyelamatkan Christian dari dua anak tadi dengan menubruknya. Karena dua temannya itu mulai mengadu kepada sang guru, Christian pun membawa keluar anjing tersebut karena khawatir. Dirinya kemudian mengikat si anjing dan kembali ke sekolah. Setelah kejadian tadi, Christian pun dipanggil oleh kepala sekolah. Di sana Christian mencoba membela diri dan menjelaskan kalau anjing itu bukanlah miliknya. Si Christian malah nyeletuk kalau mungkin si anjing tadi datang dari planet Pluto. Tentu hal tersebut pun membuat kepala sekolah hanya bisa terheran-heran. Tapi dari celetukan itu, Christian punya ide untuk memberi nama si anjing liar tadi dengan sebutan Pluto. Sepulang sekolah, Christian mengecek kembali tempat dia mengikat Pluto dan ternyata Pluto tidak ada di sana. Christian pun memutuskan pulang menaiki bus sekolah dan saat dirinya turun dari bus, ternyata Pluto telah duduk di pinggir jalan untuk menantinya. Karena Christian telah menyukai Pluto, dia pun membawanya pulang ke rumah. Sang ibu awalnya terkejut dengan apa yang dibawa oleh Christian, namun sang ibu tak mempermasalahkan hal tersebut karena tadi pagi suaminya juga bilang kalau dia berniat untuk memelihara anjing. Saat malam tiba, ketika Mitch pulang, dirinya dikejutkan oleh Pluto di depan rumah. Istrinya pun lalu menjelaskan kalau anjing tersebut dibawa oleh Christian, jadi Mitch tak perlu mencarikan anjing lagi. Suatu hari Pluto dibawa ke sekolah oleh Christian, yang mana saat itu Christian melakukan perlombaan baseball di sekolah yang dihadiri juga oleh ibu dan adiknya. Tapi gara-gara ayahnya tidak ikut hadir, hal itu tentu saja sedikit membuat Christian kesal. Mitch sendiri baru pulang di keesokan harinya. Michelle dan anak-anaknya kesal padanya karena kesibukan itu membuat waktu keluarga mereka hilang. Hingga akhirnya Michelle mulai berbicara lagi. Dia mengutarakan keresahannya pada Mitch yang terlalu sibuk bekerja sehingga tak ada waktu untuk keluarga. Walaupun dia tahu kalau Mitch bekerja untuk menghidupi keluarga, namun yang diinginkan Michelle hanyalah keluarga yang bahagia. Dalam perbincangan itu, Mitch mencoba membela diri, akan tetapi Michelle tak menghiraukan alasan Mitch. Yang akhirnya Michelle meminta pindah ke California, tempat mereka berkumpul sebelumnya agar keadaan keluarga mereka bisa kembali membaik. Di keesokan harinya ketika semua orang sedang sibuk, Kenzie si bungsu meminta tolong sang ibu untuk meletakkan bonekanya di suatu tempat. Tapi karena sang ibu sedang sibuk, Kenzie disuruh untuk meminta tolong kepada ayahnya. Namun bukannya meminta tolong, Kenzie malah berjalan keluar melewati sang ayah yang tengah sibuk menelpon seseorang. Ia pergi keluar tanpa diketahui oleh siapapun. Nah, setelah pekerjaan sudah beres, Michelle akhirnya tersadar kalau putri bungsunya tak ada di rumah. Dengan cepat dia memanggil suaminya dan menanyakan keberadaan Kenzie, tapi karena sang suami tidak merasa disuruh untuk menjaga, Michelle langsung menyuruh semua orang rumah untuk mencari Kenzie. Dengan kesalahan yang mendalam, Mitch pergi menaiki mobilnya untuk bertanya kepada orang-orang. Awalnya Mitch hampir saja menyerah karena tak ada satupun yang melihat Kenzie. Tapi akhirnya dia berhasil menemukan Kenzie yang sedang dilindungi oleh Pluto. Dia nampak ketakutan karena banyak orang yang mendekatinya. Setelah kejadian itu, mereka pun pergi menuju rumah lamanya di California. Setibanya di sana, mereka senang karena bisa kembali, namun tidak dengan Mitch. Di hari selanjutnya, Mitch jogging bersama Pluto. Selain itu, dia juga berusaha untuk menyapa tetangga yang bekerja sebagai penggembala. Tapi sayangnya, pertemuan itu tidak berjalan baik. Pak Tua malah bersikap dingin dengan mengancam Mitch. Jikalau Pluto tidak dijaga dengan baik dan ketahuan memakan dombanya, maka dirinya akan menembak Pluto.
Untuk memenuhi kewajibannya, Mitch pun kembali bekerja. Akan tetapi, dia sepertinya stres karena hasil tulisannya buruk terus, padahal sudah berkali-kali dia mencoba menulisnya kembali. Lalu di sela-sela kesetresannya itu, pizza pesanannya pun sampai. Dia kemudian menghentikan pekerjaannya dan makan bersama keluarganya. Namun ternyata usaha Mitch untuk kembali dekat dengan keluarganya belum bisa diterima baik oleh Christian. Dia masih memilih memisahkan diri dan bermain dengan Pluto. Esok harinya, sembari berolahraga, Mitch ternyata masih berusaha untuk membuat putranya tersenyum dengan mencarikannya teman yang seumuran. Kali ini dia bertemu dengan orang ramah yang memiliki anak bernama Smithy. Selain itu, ada juga anak dari dokter gigi langganannya yang diajak oleh Mitch untuk berkemah besok di perbukitan. Setelah dua teman sudah didapatkan, malamnya sebelum tidur, Mitch datang ke kamar Christian mencoba untuk meluluhkan hati anaknya itu dengan mengajaknya berkemah esok hari bersama kawan-kawan baru dan juga Pluto. Walaupun Christian menerima ajakan itu, dia tetap saja bersikap dingin pada Mitch dengan mengatakan kalau dirinya juga bisa mencari teman sendiri tanpa bantuan dari sang ayah. Mulai lelah dengan respon Christian yang selalu dingin, Mitch pun mengadukannya kepada sang istri. Si istri pun hanya bisa menasihatinya bahwa sesuatu itu butuh waktu agar bisa kembali menjadi lebih baik lagi. Singkatnya, saat pagi tiba, Mitch dan anak-anak mulai mempersiapkan diri untuk kemah pertama mereka. Sebenarnya, Rachel merasa sedikit kecewa karena Pluto ikut berkemah juga dan bukannya menjaga dia, sang adik dan ibu di rumah. Namun karena tak bisa memaksa, Rachel pun hanya bisa pasrah. Kini mereka telah tiba di suatu tempat yang mengharuskan mereka beristirahat di sana. Malam harinya mereka mendirikan sebuah tenda untuk tidur. Namun tiba-tiba kondisi cuaca di sana menjadi buruk. Tak lama kemudian tiba-tiba petir menyambar Mitch sekaligus membuat orang-orang yang ada di dalam tenda pingsan seketika. Di waktu yang sama, Rachel merasa khawatir kepada sang ayah, Christian, dan Pluto. Tidak lama kemudian anak-anak sadar dari pingsannya, namun mereka panik ketika melihat Pluto dan Mitch masih tak sadarkan diri. Setelah mereka cek lagi, ternyata Pluto telah meninggal dunia, sedangkan Mitch masih bernafas. Mereka lalu mencoba segala cara supaya Mitch segera sadar. Gara-gara kejadian ini, Christian juga merasa sangat bersalah kepada ayahnya. Kali ini dia benar-benar meminta maaf dan menyesal atas segala sikapnya kepada sang ayah. Di tengah-tengah rasa putus asa mereka, tiba-tiba Mitch pun membuka matanya lalu anak-anak memberitahu kepadanya kalau Pluto telah tewas. Di sini Mitch masih belum pulih, kakinya tak bisa digerakkan dan dia meminta anak-anak untuk memijat serta mengelap darah yang ada di tubuhnya. Ketika Mitch sadar bahwa bekas sambaran petir telah mengenai jantungnya, Mitch merasa hidupnya tak akan lama lagi. Dia pun mengatakan kalau seandainya besok dirinya tiba-tiba mati, Mitch meminta pada anak-anak untuk segera pulang ke mobil dan menunggu penjaga hutan datang. Di tengah malam ketika mereka semua tidur, ada seekor beruang muncul mengitari tenda. Di sana Mitch pun terjaga dari tidurnya. Dia melihat beruang tersebut mengintai dari sebuah lubang kecil di tenda, akan tetapi tak berpengaruh buruk. Sebab tak lama kemudian beruang itu pergi dari sana tanpa melakukan penyerangan apapun. Setelah itu Mitch bergumam pada Pluto. Ia menyatakan penyesalannya karena telah mengajak Pluto. Seandainya Pluto tak ikut, maka kejadian buruk mungkin tak akan menimpa. Mitch juga sangat berterima kasih kepada Pluto karena telah menolong keluarganya dari segala hal. Selanjutnya mereka mengemasi barang-barang serta melipat tenda untuk pulang dan tak berniat melanjutkan perjalanan ke danau tempat yang sebenarnya mereka tuju. Kini mereka kebingungan akan diapakan mayat Pluto. Salah satu dari mereka kemudian menyarankan untuk menindih Pluto dengan batu seperti yang dilakukan orang India. Tapi mereka tetap tak tega, maka dengan terpaksa Mitch menggotong Pluto walaupun saat ini kakinya masih terasa sakit. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menggunakan mobil dan di tengah-tengah perjalanan Mitch mampir ke wartel untuk menelpon tetangganya. Dia memberitahu kalau mereka akan pulang lebih cepat karena cuaca yang memburuk. Mitch juga kemudian menghubungi Michelle dan memberi kabar bahwa mereka semalam tersambar petir dan Pluto telah meninggal. Mitch menceritakan hal tersebut sambil meneteskan air mata, begitupun dengan Michelle yang juga ikut menangis. Setibanya di sana, Mitch mengantarkan anak-anak ke rumahnya masing-masing. Ketika Mitch telah tiba di rumah, dia membuka bajunya. Terlihat sebagian tubuhnya memar akibat sambaran petir waktu itu. Mitch bersama Christian kemudian menuju ke lahan kosong dan menggali makam untuk Pluto. Di sana mereka dihampiri oleh tetangga yang berniat membantu serta belasungkawa atas kematian Pluto. Kedatangan Pluto dari awal hingga kematiannya membuat keluarga Davis terselamatkan dari berbagai hal. Pluto juga membawa banyak perubahan. Di samping itu, mereka juga mendapatkan pelajaran sejak kedatangannya.
Christian yang dulu dingin kepada Mitch kini telah menjadi lebih hangat. Begitupun Mitch yang dulu terobsesi pada pekerjaannya, kini dia bisa melakukannya dengan normal dan mampu membagi waktu bersama keluarga. Dan film pun selesai. Hari itu keluarga kecil Turner akan pindah dari Baltimore, Maryland ke kota kecil Franklin Falls di Tazewell County, Virginia, dan berharap kehidupan baru mereka akan jauh lebih baik di sana. Kenapa begitu? Karena anak sulung dari keluarga ini yaitu Matt masih belum bisa menerima pernikahan ayahnya dengan wanita cantik bernama Laura setelah kematian sang ibu tercinta. Sangat jelas terlihat ketika semua orang sibuk mengemasi barang-barang, Matt justru keluar untuk bermain skateboard. Singkatnya, perjalanan menuju rumah baru pun dimulai. Awalnya semua masih baik-baik saja. Matt juga terlihat beberapa kali menggoda adiknya, tapi ketika malam terjadi kecelakaan truk pengangkut domba yang menyebabkan jalanan macet parah. Mereka yang penasaran pun keluar dan melihat supir truk tersebut mengalami luka parah, sedangkan domba-dombanya berhamburan keluar. Sementara itu, di sisi yang lain terlihat seekor anjing betina jenis Rockaly yang tak lain adalah anjing milik si supir truk tadi. Dia melihat tuannya dibawa ambulans. Dan karena dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi, anjing itu pun kini berusaha mencari perlindungan yang lain. Tepat ketika keluarga Turner akan melanjutkan perjalanannya, anjing itu perlahan mendekati mereka dan membuat Jennifer terpukau, bahkan langsung memanggilnya dengan sebutan Lassie. Karena anjing itu mirip sekali dengan sosok Lassie, anjing yang sering kali ia tonton di TV. Kasihan melihat Lassie sendirian di hutan, Jennifer berniat untuk membawanya, tapi ternyata sang ayah menolak dan segera menyuruh mereka untuk kembali masuk ke mobil. It's Lassie, Dad! Jennifer, don't touch a strange dog. You know there's no such thing as Lassie. Can't just leave her here. Sure we can. Matt, hop in. Beberapa saat setelah itu mereka kembali berhenti untuk makan dan tanpa mereka sangka jika Lassie ternyata mengikuti mereka. Di sini Jennifer mendapatkan persetujuan dari ibunya untuk mengadopsi Lassie dan butuh beberapa kali untuk membujuk sang ayah sampai kemudian anjing itu pun diizinkan untuk ikut. Setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh dan sempat menginap di motel, akhirnya mereka tiba di daerah tempat mereka akan tinggal. Mengetahui populasi kota kecil itu hanya 148 orang, Matt nampak kesal, tapi berbeda dengan sang adik yang nampak antusias apalagi ketika melihat ladang peternakan yang sangat luas. Di sana mereka bertemu dengan sang kakek yang sudah lama menunggu. Matt dan Jennifer lalu langsung memeluk kakek mereka, sedangkan Steve memperkenalkan istri barunya. Selesai bersua dengan sang kakek, keluarga itu pun segera menuju rumah mereka. Di sini tidak bisa dibilang baru sih sebenarnya, karena for information nih Cok, rumah itu adalah rumah yang dulunya dipakai oleh mendiang istri Steve. Ketidaksukaan Matt terhadap tempat itu pun semakin bertambah ketika mereka menemukan rumah yang berantakan, tidak ada TV, dan juga akan terjadi mati lampu untuk beberapa hari karena badai. Di situasi yang sebenarnya membuat Steve kesal juga, Matt terus saja mengeluh sampai membuat ayahnya itu hilang kesabaran. What kind of kid would want to live here? Hey, it wasn't so bad for your mother. Matt yang sakit hati pun kemudian masuk ke kamar pilihannya dan tidak ingin bicara lebih lanjut dengan sang ayah. Tidak lama kemudian, sang ayah pun masuk untuk meminta maaf. Namun karena Matt tidak memberikan respon apapun, dirinya keluar dan gantian Lassie yang masuk untuk menemani Matt tidur di kamar tersebut. Singkat waktu, pagi pun tiba. Satu persatu keluarga yang sudah bangun langsung takjub ketika melihat halaman rumah mereka terdapat pemandangan yang luar biasa indah. Awal hari mereka di rumah baru itu pun dimulai. Terlihat Jennifer enjoy menikmati sarapan buatan sang ibu, sedangkan sang ayah akan pergi untuk membeli keperluan yang dibutuhkan. Beberapa saat setelah sang suami pergi, Laura mencoba mengajak Matt untuk jalan-jalan dengan dirinya dan Jennifer. Tapi ternyata anak itu menolak. Di sini Laura pun berusaha menasihati Matt kalau dirinya terus berada di rumah, kemungkinan Matt tidak akan memiliki seorang teman.
Bocah laki-laki itu ternyata tidak peduli dengan omongan ibu tirinya. Lalu ketika merasa semua orang rumah sudah tidak ada, dirinya pergi mengambil satu buah apel untuk sarapan. Namun baru saja ingin rebahan lagi, tiba-tiba Lacey mengambil headphone-nya dan lari keluar. Dengan cepat Matt pun lari mengejar anjing tersebut. Sambil marah-marah, Matt terus mengejar anjing itu sampai masuk ke hutan, bahkan melewati sebuah sungai. Tapi ketika Lacey berhenti, Matt langsung takjub karena ternyata di dalam tempat seperti itu ada juga spot bermain yang seru untuk ia nikmati. Di tempat lain, Steve mulai menjalankan pekerjaannya sebagai kontraktor bangunan, tapi karena orang yang ditawarinya memiliki beberapa kendala, akhirnya Steve gagal mendapatkan proyeknya itu. Dia sendiri kemudian pergi ke toko milik sang ayah dan menceritakan semuanya. Dan daripada kembali ke kota, Steve pun disarankan untuk menerima pekerjaan sampingan sementara waktu. Di hari selanjutnya, Matt dan Jennifer masuk ke sekolah terdekat untuk melanjutkan pendidikan mereka. Tapi di sana Matt terheran-heran ketika salah seorang murid bernama April membuat bahan presentasi menggunakan seekor kambing yang ditaruh di atas meja. Sebuah kebiasaan yang sangat berbeda dengan orang-orang kota. This is Charlotte, a 6-month-old Toggenburg goat who I helped birth and then just spotted at 1 week. Singkatnya, ketika jam belajar sudah selesai, Matt pulang bersama Lacey yang sengaja datang menjemput. Tapi ketika Matt sedang menceritakan semua pengalaman anehnya tadi di sekolah kepada Lacey, anjing itu tiba-tiba mengambil tas milik Matt dan sengaja membuat bocah tersebut mengejarnya. Ternyata Lacey mengajak Matt ke sebuah pohon yang dulu sering dikunjungi oleh mendiang sang ibu. Entah bagaimana anjing itu bisa tahu, tapi Matt langsung mengetahuinya ketika melihat ukiran nama AC alias Ann Collins, yaitu ibunya sendiri. Di waktu yang bersamaan, Steve dan Laura yang sedang mengobrol di depan rumah tiba-tiba didatangi seseorang yang ternyata datang untuk memberikan pekerjaan kepada Steve. Di situ Steve disuruh untuk memperbaiki pagar di peternakan sebelah alias pekerjaan sampingannya adalah nukang. Sebenarnya sih berat sekali mendengarnya, tapi karena tidak punya pilihan lain, Steve dan sang istri pun menerimanya dengan baik. Well, at least I'll be outside. Malam harinya, keluarga Turner menikmati malam mereka dengan memakan pai buatan Laura, tapi ketika sang kakek memutar lagu yang dulu suka didengar oleh mendiang sang ibu, Matt langsung bangsat, anjing, motor anjing, sampai mana tadi? Malam harinya, keluarga Turner menikmati malam mereka dengan memakan pai buatan Laura, tapi ketika sang kakek memutar lagu yang dulu suka didengar oleh mendiang sang ibu, Matt langsung pergi ke kamarnya dan merenung. Lacey yang ikut bersamanya kemudian masuk ke ruangan lain yang dipakai Matt untuk menjadi lemari, tapi ternyata di ruangan itu ditemukanlah buku harian milik ibunya dulu. Dalam buku diari itu tertulis jika sang ibu dulu ingin sekali punya peternakan sendiri, apalagi dia punya ladang yang cukup luas. Sang ibu juga menambahkan jika suatu saat nanti dirinya bisa mempunyai anjing jenis Collins dan akan diberi nama Lacey. Merasa perasaannya semakin campur aduk setelah sedikit mengingat tentang mendiang ibunya, tiba-tiba Matt pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orang lain. Kemudian Lacey yang khawatir pun berusaha untuk menyusul, tapi karena ayah tidak mau membukakan pintu untuknya, Lacey pun nekat keluar melalui jendela. Di tengah hujan malam itu, Matt terus berlari sampai kemudian dia masuk ke sebuah gua, tapi tidak disangka jika di sana Matt akan bertemu dengan seekor serigala. Untunglah di waktu yang tepat Lacey datang menolong Matt. Anjing itu kemudian dengan beraninya menyerang si serigala hingga akhirnya dia berhasil membawa Matt pulang kembali ke rumah. Keesokan harinya setelah kejadian semalam, hubungan Lacey dan juga Matt semakin erat. Mereka juga kembali ke danau kecil di hutan untuk bersenang-senang. Ketika Matt selesai berenang, teman sekolahnya yaitu April, Jim, dan Josh tidak sengaja lewat. Selain memperkenalkan diri, mereka meminta Matt untuk melakukan backflip seperti yang tadi dia lakukan saat akan melompat ke air. Awalnya Matt menolak, tapi karena terus direndahkan oleh Jim dan Josh, dirinya pun langsung melakukannya. Yeah, right. He just didn't want to. Cukup takjub dengan kemampuan Matt, mereka pun membawanya untuk berkunjung ke rumah Jim dan Josh, rumah mewah dengan lemari penuh senjata dan juga kolam renang di ruang tamu. You have a swimming pool in your living room. You get all this from raising sheep? We know the motto, Jim. Sure do. Warm, durable American wool. Tapi
Tapi karena sudah cukup bermain, Matt bergegas pulang bersama April yang ternyata rumahnya searah dengannya. Setelah mengantar April, di perjalanan Lacey menemukan seekor domba tewas dimakan hewan buas dan meninggalkan anaknya yang masih kecil. Di sini, Lacey meminta Matt untuk membawa si anak domba pulang karena kelihatannya sedang sekarat. Awalnya si Matt enggan, tapi karena merasa kasihan juga, akhirnya Matt membawa pulang lalu menemui April untuk membantu. Untungnya anak domba itu hanya kelaparan. Setelah diberi susu oleh April, domba itu pun kini sudah baik-baik saja. Sesampainya Matt di rumah, tiba-tiba Jennifer memanggilnya dan memberitahu bahwa sebentar lagi mereka akan kembali ke Baltimore karena mendadak ayahnya mendapatkan pekerjaan di sana. Matt yang baru saja mampu menyesuaikan diri dan juga mendapatkan teman merasa berat dengan keputusan itu. Tapi karena gengsi mau bilang dirinya sudah betah, Matt pun berusaha mencari cara agar mereka tidak jadi pergi. Look, it doesn't matter to me either way. Mengingat bahwa mendiang ibunya ingin memiliki peternakan domba, esoknya Matt bercerita kepada April barangkali bisa membantu. April bilang tidak mudah untuk membangun sebuah peternakan, tapi Matt tidak putus asa. Dia akan berusaha meyakinkan keluarganya dan juga percaya kalau Lacey nantinya pasti bisa menjadi anjing gembala. Selanjutnya, Matt mulai meyakinkan keluarganya untuk membangun sebuah peternakan domba sesuai mimpi mendiang sang ibu. Dalam rapat kecil itu, ayah menolak dengan alasan dia tidak tahu basic beternak itu seperti apa. Tapi karena sang kakek ternyata bisa, mereka pun setuju, apalagi kakek akan membantu dengan memberikan separuh uangnya untuk membeli beberapa domba. You wanna stay here? Yeah. Esoknya keluarga itu mendatangi penjual untuk membeli beberapa domba yang ada. Si penjual awalnya menolak tawaran Steve karena Mr. Sam alias bapaknya Jim dan Josh telah lebih dulu menawarnya. Namun karena Steve memberikan harga yang jauh lebih tinggi dan akan dibayar hari itu juga, si penjual pun langsung menyetujuinya. The flock's yours if you can pay today. Pete, you'll have the money by 5 o'clock. All right. Tidak basa-basi lagi, keluarga itu pun bergotong royong membuat pagar di ladang mereka. Semua bekerja dengan penuh semangat, dibantu oleh sang kakek dan juga April sampai tidak terasa pagar peternakan itu pun selesai dibuat. Di waktu yang sama, ketika keluarga Turner akan memindahkan seluruh domba yang telah dibeli, Sam dan anak-anaknya datang dan protes kepada si penjual karena telah menjual domba-dombanya kepada keluarga Turner. Si penjual pun hanya berkata, dia hanya menjalankan bisnis, siapa cepat dia yang dapat. Selain itu, ternyata selama ini Sam menggunakan ladang milik keluarga Turner untuk menggembala dan hal tersebut pun hanya bisa membuat Sam geram lalu dia pamit pergi dari sana. Hey, you want me to tell them about your business? Pastures you're grazing that ain't yours? Thanks a lot for your concern, Sam. We're aware of the risks. Come on, boys. Let's leave these ranchers do their work. Di hari berikutnya, Matt dan keluarga berencana pergi ke pusat kota untuk membeli beberapa keperluan ternak. Tapi ketika Lacey melihat jika Jim dan Josh mendekati ladang peternakan mereka, dia turun dari mobil tanpa sepengetahuan siapapun. Dugaan Lacey ternyata benar. Dua anak itu kini sedang berusaha menghancurkan ladang peternakan milik keluarga Turner dengan mengganggu para domba menggunakan ATV. Tapi Lacey yang tidak tinggal diam langsung menghentikan mereka dengan menggigit kaki keduanya. Setelah berhasil mengusir Jim dan Josh dari ladang peternakan, Lacey kembali ke rumah dan di saat itulah Matt dan keluarganya kembali karena khawatir dengan dirinya. Dari kejadian itu, kini keluarga Turner mencoba untuk memagari area tanah penggembalaan mereka. Dan Sam yang mengetahui hal tersebut marah. Dia kemudian pulang ke rumah lalu merencanakan sesuatu yang buruk untuk menghancurkan usaha milik keluarga Turner. I want you to come around to the backside of the mountain. Di samping para orang tua yang sedang bersaing untuk memiliki lahan penggembalaan, Matt dan Josh juga bersaing karena menyukai gadis yang sama yaitu April. Sayangnya Josh kalah karena Matt maju lebih depan dan berhasil mengajak April pergi ke pameran. I was just thinking that maybe we could go together. Let's say I pick you up about 6:30? Huh? Lalu melihat April semakin dekat dengan Matt, ketika pulang dari pameran, Josh diam-diam mendatangi Matt lalu mengajaknya berkelahi. Sialnya dia harus kalah karena Lacey tiba-tiba datang dan menggigitnya. My girl, geek.
Laura yang melihat anak tirinya terluka pun segera mengobatinya, tapi siapa sangka dari ketulusannya itu secara tiba-tiba Matt yang tadinya acuh terhadapnya bisa langsung berubah. Dia kini sudah menerima kehadiran Laura, bahkan memanggil Laura dengan sebutan ibu. Singkatnya, ketika semua orang sudah tidur, ternyata diam-diam Sam menyuruh antek-anteknya untuk membobol peternakan milik keluarga Turner dan menggiring domba-domba itu menuju hutan. Karena hanya Lacey yang menyadari hal tersebut, dia pun keluar dari rumah untuk menghentikan mereka. Tapi sialnya, Lacey malah tertangkap dan sekarang dia pun harus terkurung di dalam gudang. Selama terkurung, dia terjaga semalaman karena tak bisa menemukan jalan keluar. Tapi ketika pagi telah tiba, dia melihat sebuah lubang jendela dan dengan tekad yang kuat akhirnya Lacey pun berhasil kabur dari sana. Lacey kemudian bergegas menemui Matt untuk memberitahu kalau semua dombanya sudah hilang. Mereka berdua pun dengan cepat menuju hutan dan berusaha menggiring para domba untuk kembali ke tanah peternakan. Di saat kedua orang tua Matt cemas Matt tidak ada di rumah, di hutan Matt berusaha menghentikan Josh yang berniat menembak Lacey. Lalu karena marah, Matt langsung membuang senapan itu ke sungai. Dengan cepat, Josh mulai memasuki sungai untuk menemukan senapan berharganya, sedangkan Jim berkelahi dengan Matt. Tapi karena arus sungai yang deras, Josh pun terseret jauh. Dengan sekuat tenaga, walaupun sempat diperlakukan tidak baik, Matt berenang menyusul Josh dan berusaha menolongnya. Ketika Josh berhasil mencapai sebuah batu untuk berpegangan, giliran Matt yang terbawa arus. Di situ, Lacey yang sebelumnya bertugas menggembala domba langsung turun ke sungai untuk menyelamatkan tuannya, bersamaan dengan datangnya Steve yang khawatir ketika mendengar suara tembakan. Beruntunglah Matt ketika Lacey berhasil membawanya untuk mencapai ranting pohon, tapi kemalangan menimpa Lacey karena arus sungai yang semakin deras. Lacey pun terseret dan jatuh ke air terjun. Setelah Matt berhasil selamat dan terus menangis karena kepergian Lacey, Sam mengucapkan terima kasih karena Matt telah menolong putranya. Dia juga kini sudah berhenti untuk mengganggu keluarga itu lagi. Pada keesokan harinya, keluarga Turner memberikan penghormatan untuk kepergian Lacey dengan mengukir namanya di pohon. Mereka kemudian mengingat kembali masa-masa di saat Lacey hadir dan memberikan warna di kehidupan mereka dulu yang berantakan dan suram. Tanpa mereka tahu bahwa Lacey masih hidup. Dia bangkit dengan luka di kakinya setelah terseret air cukup jauh. Dan setelah berjalan cukup lama, akhirnya Lacey berhasil sampai dengan menemui Matt di sekolahnya. Film ini akan berfokus pada Sebastian atau yang biasa dipanggil Seb, bocah kota berusia 10 tahun yang gemar bermain skateboard. Hari itu ketika Seb dan temannya sedang ngobrol, secara tidak sengaja Seb melihat temannya yang lain sedang dipalak oleh seseorang. Merasa kasihan, Seb pun berusaha untuk menolong. Tapi karena pelaku lebih besar darinya, Seb memilih cara lain, yaitu dengan mencuri skateboard milik pelaku lalu membawanya kabur. Hal itu ternyata berhasil membuat pelaku kesal, tapi dari kejadian tersebut si pelaku malah tidak sengaja tertabrak mobil polisi dan berakhir di rumah sakit. Seharusnya Seb tidak pantas disalahkan dalam peristiwa ini karena tujuannya hanya ingin menolong teman, tapi karena tidak ada yang percaya dengan dirinya, orang tua si pelaku pun terus menyalahkan Seb hingga sang ibu datang untuk meminta maaf. Di sini ibu pun terlihat sangat marah karena di waktu yang sama dia harus prepare untuk urusan pekerjaannya di Praha, tapi malah mengurusi kenakalan sang anak. Selesai berurusan dengan polisi, ibu langsung menelpon sang adik yaitu Noe yang tak lain adalah bibinya Seb. Dia kembali menanyakan apakah Seb bisa liburan sementara di kampung atau tidak.
Dan Noe menjawab iya, makanya dia menyuruh ibu untuk langsung mengantarkannya ke rumah karena Noe sendiri masih sibuk mendaki bersama teman-temannya. Setelah menempuh perjalanan cukup lama karena lokasinya berada di pegunungan, ibu dan Sep akhirnya sampai di kampung halaman. Di sana, Sep lah yang pertama kali bertemu dengan sang nenek. Tapi anehnya, sang nenek ini terlihat tidak menyukai kedatangan Sep dan ibunya. Dia merasa keberatan kalau Sep akan tinggal sementara waktu di rumah. Namun karena ibu tidak bisa membawa Sep pergi bekerja ke Praha, ibu pun terus berusaha membujuk nenek sampai kemudian Noe datang setelah aktivitas mendakinya sudah selesai. Noe kemudian mencoba merayu nenek kalau anak pertamanya itu memang sedang butuh bantuan. Dia juga berkata kedatangan Sep bisa saja meringankan pekerjaan mereka, mulai dari merawat domba-domba sampai membersihkan kandang. Jadi tidak ada salahnya untuk menerima Sep tinggal sementara sampai ibunya selesai bekerja dari luar kota. Karena di sini hanya Noe yang setuju kalau Sep tinggal sementara di rumah peternakan, Sep kira Noe lah yang akan merawatnya. Tapi ternyata Noe jarang berada di rumah karena terlalu asik dengan kegiatannya di luar. Contohnya saja malam itu, Noe pulang hanya untuk mencicipi makanan nenek lalu ganti baju. Selain itu, dia juga memberitahu kalau mulai besok Sep sudah punya teman bernama Salome, gadis tetangga yang diminta oleh Noe untuk menjadi teman bermain Sep. Pada keesokan harinya, Salome dan Sep mulai berkenalan dan di hari itu, Salome langsung ngajak Sep untuk nongkrong dengan teman-teman yang lain. Tapi sampai di tempat tongkrongan, Sep disepelekan hingga dirinya berusaha untuk menyombongkan diri dengan mengatakan kalau dia adalah cucu dari pemilik peternakan sebelah. Cuma dari penyombongan itu, Sep malah diberi tantangan untuk mengambil selfie dengan domba. Walaupun tidak tahu bagaimana caranya menaklukkan seekor domba, Sep yang tidak mau dianggap cupu pun langsung masuk ke kandang domba di ujung jalan. Padahal di situ si anjing penjaga terus menggonggonginya, namun Sep sama sekali tidak merasa takut dan terus mengejar salah satu domba sampai tiba-tiba situasi pun menjadi kacau. Bahkan si pemilik bernama Gas sampai marah-marah karena takut Sep dicelakai oleh anjingnya. Tidak lama kemudian nenek datang untuk meminta maaf dan menjemput Sep. Tapi di sisi yang lain, si anjing yang bernama Bill ini harus dikurung karena takut mencelakai orang lain lagi. Mengetahui kejadian itu, Noe langsung memberi penjelasan kepada Sep bahwa anjing penggembala itu bisa dibilang setengah anjing setengah domba. Jika mereka berpikir kita ingin menyakiti keluarga mereka, mereka pasti bisa jadi binatang yang sangat berbahaya. Mendengar penjelasan tersebut, Sep pun merasa bersalah gara-gara dirinya Bill dikurung oleh sang majikan. Maka dari itu, untuk menebus kesalahannya, Sep nekat pergi ke peternakan milik keluarga Gas dan ingin meminta maaf kepada anjing tersebut. Lalu saat Sep berusaha untuk membujuk Bill, tiba-tiba Gas datang dan karena takut ketahuan, Sep pun langsung berlari untuk bersembunyi. Awalnya, Gas terlihat memberi makan Bill dan sedikit memberi nasihat agar Bill tidak bertindak bodoh seperti tadi. Tapi ketika pria itu mulai menyakiti anjingnya sendiri, Sep pun kini sadar kalau yang galak itu bukan Bill melainkan Gas. Dan sifat temperamental itu Bill dapatkan karena Gas selalu menyakitinya. Tidak bisa membiarkan anjing itu disakiti sepanjang hari, Sep langsung membuka kandangnya agar Bill bisa kabur. Tapi ternyata anjing itu malah diam. Dia seakan pasrah karena tahu sejauh apapun dirinya pergi, Gas pasti akan mencarinya. Suatu hari ketika nenek akan menggembala domba di sisi gunung yang lain, ayah dari Gas yaitu Sergei datang menghampiri nenek. Awalnya Sergei hanya mengingatkan nenek kalau di pegunungan sana kabarnya banyak serigala, jadi nenek harus hati-hati. Tapi kemudian Sergei kembali membahas tentang perjanjian mereka, di mana nenek katanya ingin menjual satu-satunya peternakan yang dia punya, tapi karena anak-anaknya belum tahu, nenek meminta waktu untuk memikirkannya lagi. Di perjalanan menuju bukit penggembalaan, tiba-tiba Gas datang bertanya kepada Noe, apakah dia melihat Bill atau enggak. Soalnya semalam Bill kabur dan dia yakin seseorang sudah membuka kandangnya.
Mendengar itu, Noe cukup terkejut, tapi karena tak melihatnya sama sekali, ia pun berjanji akan menelpon nanti kalau berhasil menemukan anjing itu. Sesampainya di gubuk tempat biasa digunakan untuk beristirahat, Sep, Noe, dan Nenek langsung beres-beres lalu tidur karena besok mereka akan mulai bekerja. Tapi di malam itu, Sep tiba-tiba ingin buang air kecil dan Noe hanya memberikan botol minum bekas agar Noe tidak usah jauh-jauh mengantar Sep ke toilet. Namun karena hal itu tidak biasa Sep lakukan, Sep pun memilih untuk menahan rasa takutnya. Dia pipis di samping gubuk sampai tiba-tiba ternyata yang datang adalah Belle, anjing yang dari tadi siang dicari-cari oleh Gus. Di waktu yang sama terdengar suara Noe memanggilnya, cuman karena pelaku yang membuka kandang itu adalah Sep sendiri, Sep pun tidak berani berkata apapun. Esok harinya, setelah seharian membiarkan domba-domba memakan rumput liar sampai kenyang, sudah saatnya mereka untuk pulang. Namun saat barang-barang sudah dinaikkan ke mobil, Noe berkata kalau mungkin mereka tidak bisa pulang hari ini, dikarenakan Noe harus membantu Gus soal anjingnya yang tak kunjung pulang. Alhasil Nenek dan Sep pun kembali menggembala dan kali ini Nenek ingin melihat kemampuan Sep dengan membawa domba-domba itu ke dalam kandang. Di saat Sep sedang merebahkan tubuhnya sambil mengatur nafas, tiba-tiba Belle datang lagi untuk membantu Sep memasukkan sebagian domba itu ke dalam kandang. Nah, setelah beres, Sep pun langsung berterima kasih, tapi dia langsung menyuruh Belle pergi karena jika ada orang yang melihatnya, maka mereka akan menghukum Sep karena sudah membawa kabur anjing milik orang lain. Beberapa saat kemudian, Nenek pun keluar dari gubuk untuk melihat pekerjaan Sep. Dan karena Sep sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, Nenek mempersilahkan Sep untuk istirahat. Tapi Belle datang lagi untuk meminta jatah. Bowie anjing milik Nenek juga datang, tapi dia terus menggonggongi Sep. Dan karena tidak ingin keberadaan Belle diketahui oleh siapapun, Sep pun terpaksa memberikan sisa makanannya kepada Bowie agar anjing itu bisa terdiam. Sesaat setelahnya, Sep mengajak Belle untuk mengikuti burung nasar yang kebetulan lewat. Tapi saat sampai di atas bukit, mereka tidak sengaja melihat sekawanan serigala sedang memakan buruannya. Sebagai seekor anjing penggembala, Belle pun langsung mengejar serigala-serigala itu disusul oleh Sep. Awalnya Belle hanya ingin menakut-nakuti hewan buas itu agar tidak mendekati kandang. Tapi tiba di hutan, Belle malah menemukan danau tersembunyi dan langsung ia tunjukkan kepada Sep. Di sisi yang lain, menyadari Sep tidak kunjung kembali padahal hari sudah semakin sore, Nenek mulai panik dan berusaha mencari kesana kemari. Dan setelah 1 jam mencari, akhirnya Sep dan Belle keluar juga dari hutan. Melihat hal itu, Nenek pun semakin marah karena selain Sep sudah main terlalu jauh dan membuatnya khawatir, Sep juga membawa anjing orang lain tanpa izin. Maka dari itu, untuk menghukum kenakalan yang dilakukan oleh Sep, Nenek akan mengadukan ini kepada orang tua Sep sekaligus kepada pemilik anjing tersebut. Tapi, Cok, ketika hari berikutnya tiba dan Belle datang untuk memberitahu kalau salah satu domba Nenek akan melahirkan, pandangan Nenek ke Belle pun jadi berubah. Désolée, je pensais pas qu'elle me suivrait partout comme ça. On verra. Sejak hari itu, Nenek dan Sep mulai merawat Belle dengan sebaik mungkin, dari memberinya makan sampai mengajaknya jalan-jalan. Sementara di tempat yang lain, Gus nampak menghampiri Salome dan teman-temannya. Dia bertanya nih, apakah dari mereka ada yang melihat Belle atau tidak. Lalu karena mereka tidak mengetahui keberadaan anjing itu, Gus pun berkata, jika mereka berhasil menemukannya, maka Gus akan memberikan hadiah yang lumayan besar untuk mereka. Setelah Belle diterima baik oleh Nenek, pada keesokan paginya Nenek pamit pergi ke suatu tempat dan Sep disuruh untuk menjaga para domba. Cuman karena Sep ini orangnya kepoan, dia pun mengikuti sang nenek dan ternyata neneknya ini akan main para layang.
Lalu karena ketahuan membuntuti dari belakang, nenek pun akhirnya mengajak Sep untuk main para layang bersama. Setelah itu mereka lanjut bersantai dengan Belle dan Bowie, tapi tidak lama kemudian Wade pulang. Melihat Belle ada di hadapannya, Noe pun bingung kok bisa. Di sini Noe langsung menyalahkan nenek karena tak langsung menghubungi dirinya. Dia juga hampir menelpon Gus untuk memberitahukan keberadaan Belle sekarang, tapi dirinya terhenti ketika nenek berkata kalau Gus sudah menyakiti Belle, terbukti dengan luka yang ada di kakinya. Melihat hal tersebut, Noe pun sadar kalau Belle memang ingin kabur dari kekejaman majikannya. Maka dari itu dia urungkan niatnya menelpon Gus lalu mempersilahkan Belle untuk hidup di tengah keluarga mereka. Sayangnya, salah satu teman Salome berhasil menemukan akun sosmed milik Sep di mana ada foto Sep bersama Belle yang terlihat sangat akrab. Setelah itu, Gus langsung OTW untuk merebut kembali anjingnya yang telah lama hilang. Sampai di lokasi, Noe dan Gus yang ternyata adalah sepasang kekasih ini pun terlibat perdebatan. Noe berkata bahwa semua itu terjadi karena katanya Sep melihat Gus menganiaya Belle, itu sebabnya Sep berani membuka kandang Belle hingga Belle pun kabur. Tapi di sini Gus membantah. Dia berkata tuduhan yang diberikan kepadanya itu tidak benar. Dia hanya mengurung Belle karena anjing itu hampir mencelakai orang lain. Gus selalu dengan cepat mengejar Sep dan Belle yang lari ke dalam hutan. Ketika berhasil menemukan mereka, dia juga berhasil menemukan danau tersembunyi ini. Sambil mengikatkan kalung ke leher Belle, Gus menyuruh Sep untuk tidak memberitahukan keberadaan danau ini kepada siapapun. Atau kalau tidak, Gus akan menyakiti Belle lebih parah dari sebelumnya. Mendengar ancaman tersebut, awalnya Sep hanya diam dan terus bersembunyi. Namun, karena takut Belle kenapa-napa, Sep pun akhirnya terpaksa mengiyakan walaupun ia belum tahu maksud dari ancaman Gus itu apa. Malam harinya, di saat yang lain tidur dan Sep masih terdiam memikirkan keadaan Belle, tiba-tiba sekawanan serigala datang. Tidak ingin domba-dombanya menjadi santapan binatang buas, Noe dan nenek pun langsung keluar dan menggunakan flare untuk menakut-takuti para serigala. Sep yang mengikuti dari belakang kemudian melihat satu serigala berada di dalam kandang. Lalu dengan berbekal tongkat, dia mencoba memberanikan dirinya dan berniat untuk melawan serigala tersebut. Tapi tiba-tiba, dalam pertarungan ini, Belle hampir saja kalah. Bahkan nenek sudah mengacungkan senjatanya ke arah serigala itu. Tapi ternyata Belle menang hingga membuat para serigala itu tunduk kepadanya. Nenek kemudian menembakkan senjatanya ke langit agar para serigala itu segera pergi. Tapi anehnya Belle juga ikutan kabur dan Sep dilarang untuk mengikuti anjing itu lagi. Setelah semua kekacauan itu, ibu pun datang untuk memastikan keadaan Sep. Di malam itu juga, Sep bertanya kepada sang nenek, kenapa semalam dia tidak menembak serigala-serigala itu agar tidak ada lagi yang mengganggu para domba. Dan nenek menjawab kalau dirinya itu ragu. Lagi pula peternakan miliknya juga nanti akan ia jual kepada ayahnya Gus. Alasannya adalah karena dia sudah tidak mampu mengelola peternakan sendirian tanpa bantuan mendiang suaminya. Apalagi sumber air yang ia butuhkan sudah sangat langka. Mendengar penjelasan nenek, ibu yang tidak sengaja mendengar pun langsung menghampiri. Dia tidak masalah kalau satu-satunya usaha yang mereka punya harus dijual. Karena daripada harus tersiksa dengan keadaan yang ada, ibu ikhlas membiarkan nenek menjual peternakannya. Namun Cok, ketika mereka pulang ke rumah dan membicarakan masalah ini dengan Noe menolak dengan keras. Dia berkata rumah dan peternakan ini adalah tempat tinggalnya. Semua kenangan keluarganya terukir di rumah tersebut, jadi dia tidak akan pernah setuju menjualnya dengan alasan apapun. Karena tidak mendapatkan persetujuan dari anak keduanya, nenek menghampiri Sep yang sedang bermain dengan anak domba. Di sini nenek tahu kalau Sep sedang merindukan Belle, makanya dia datang untuk memberi semangat kalau Belle pasti akan ditemukan. Soalnya sebelum mereka pulang ke rumah, ternyata nenek menemukan kalung milik Belle di dekat jurang. Mendengar kabar itu, Sep langsung bertanya, jurang dekat danau bawah tanah, Nek?
Nah, disinilah nenek tahu kalau sebenarnya ada sumber air lagi yang tersisa dan tentunya bisa membuat peternakannya kembali berjalan. Di hari itu juga, nenek, ibu, Noe, dan Sep pun pergi menemui Gus dan ayahnya. Di sana, Gus dan sang ayah sudah siap membeli peternakan yang akan dijual oleh nenek. Tapi karena ternyata masih ada sumber air lain, nenek pun memutuskan untuk membatalkan semuanya. Gus yang tahu kalau semua ini gara-gara Sep pun cuma diam sambil menatap bocah itu. Barulah di malam harinya Gus mengirimi Sep pesan ancaman di mana Gus akan mencari Belle lalu segera membunuhnya. Tidak ingin Belle celaka, Sep diam-diam pergi dari rumah untuk mencari Belle sendirian. Berbekal para layang milik sang nenek, dia berharap bisa menemukan Belle lebih dulu sebelum Gus. Singkat cerita, setelah mencari cukup lama, akhirnya Sep berhasil menemukan Belle lebih dulu. Tapi tidak lama setelah itu, Gus juga berhasil melihat keberadaan Belle. Melihat Gus sudah siap membunuh Belle menggunakan senapannya, Sep berteriak sekeras mungkin dan menyuruh Belle kabur. Cuman karena jaraknya cukup jauh, dia pun segera menerbangkan para layangnya lalu lanjut berteriak hingga Belle sadar kalau dirinya sedang terancam. Sialnya dari peristiwa itu, Sep yang tidak bisa mengendalikan para layang pun terbawa angin lalu jatuh di hutan. Sedangkan di sisi yang lain, Belle berusaha mengejar sekaligus mendorong Gus agar tidak menghalanginya lagi. Mengetahui Sep kabur dari rumah pergi menuju ke pegunungan, ibu, Noe, dan nenek langsung memanggil pihak berwajib untuk mencari keberadaan Sep. Tapi sialnya, karena cuaca yang tiba-tiba buruk, helikopter bantuan gagal terbang dan harus menunggu hingga cuaca kembali normal. Saat malam tiba, Noe, ibu, dan nenek hanya bisa duduk menunggu kabar kapan pencarian bisa kembali dilakukan. Dan untungnya Belle datang untuk membantu mereka. Dia terus menggonggong untuk memberi syarat agar mereka mau mengikutinya. Tapi ketika mereka memasuki hutan, tiba-tiba ternyata pelakunya tak lain dan tak bukan adalah Gus. Dengan amarah yang meledak-ledak, dia menyuruh Noe untuk minggir karena dirinya ingin membunuh anjing galak itu. Noe pun menolak. Dia berusaha untuk menenangkan Gus sambil bilang kalau kini mereka butuh bantuan Belle. Saat ini Sep dalam keadaan bahaya dan yang tahu keberadaan Sep di mana hanyalah anjing tersebut. Menyadari dirinya sudah sangat keterlaluan, Gus pun terdiam dan menjatuhkan senjatanya. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh ibu dan nenek untuk kembali berlari, sedangkan Noe memutuskan untuk mengawasi sang kekasih. Dengan langkah kaki yang terpincang-pincang, akhirnya Belle berhasil membawa ibu ke suatu tempat, sebuah sarang serigala yang Belle pinjam untuk menyembunyikan Sep setelah tragedi kecelakaan itu. Melihat ada induk serigala dan anak-anaknya ada di depan mata, ibu sempat kaget dan tidak percaya nih. Tapi setelah tahu kalau anak semata wayangnya masih baik-baik saja karena dijaga dengan baik oleh induk serigala ini, ibu langsung mengucapkan terima kasih lalu segera pergi dari sana. Selepas kejadian tersebut, kini Sep dan keluarganya pun bisa hidup damai. Mereka bahkan menjadi keluarga yang lebih rukun dari sebelumnya, apalagi dengan kehadiran Belle di tengah-tengah mereka. Namun karena Sep tidak mau mengekang Belle, ketika para serigala datang, dia mempersilahkan Belle untuk pergi sebebas yang dia mau, hidup di alam liar dengan damai hingga melahirkan generasi penerusnya. Dan film pun berakhir.